Bandara. Setiap kali aku mengingat tentang kata bandara, pasti otakku kembali menerawang pada gadis itu. Seorang gadis yang kujumpai di Bandara Hong Kong beberapa bulan yang lalu. Dia terlihat pucat seperti kehabisan darah dalam raganya. Pandangannya kosong, raut wajahnya penuh tanda tanya. Sesekali aku menyapanya, tapi dia sering tidak menghiraukan. Aku tahu telinganya mendengar, tapi sarafnya tidak menyambungkannya ke otak. Hanya kosong yang ada dan tidak ada selebihnya. Kupandangi lama bola matanya, dia malah semakin menghindar. Seperti ada banyak hal yang sedang disembunyikannya. Tapi dalam hatinya ingin juga mencurahkan. Akhirnya aku pun tidak mampu untuk menahan rasa ingin tahuku. Dengan lidah kaku dan hati ragu, ku coba membuka mulut untuk menanyakan apa yang sesungguhnya telah terjadi. Aku bingung sekali. Aku ini sebenarnya di mana? Kenapa setelah taksi gelap itu menerbangkanku, aku jadi seperti sudah tidak tahu apa-apa lagi. Siapa aku? Di mana aku? Aku sungguh tidak tahu. Tolong bantu aku untuk mengembalikan semua ingatanku. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi bisakah kamu bercerita lebih detail lagi tentang apa yang sesungguhnya terjadi padamu? Maksudku, tentang apa yang kau maksud dengan taksi gelap itu, dan bagaimana prosesnya kamu bisa dibawa terbang taksi itu? Keadaan jadi lenggang sejenak. Kami saling menukar sorot mata lagi. Pandangannya kepadaku semakin aneh. Aku merasa ditelanjangi oleh matanya yang tajam dan misterius itu. Dia menunduk, lalu mengisyaratkan padaku supaya tetap memperhatikannya. Malam itu, saat aku mau berangkat ke bandara mengantar temanku yang mau pulang ke tanah air di halte bus A11, tepatnya ada sebuah taksi menghampiriku. Dia melanjutkan ceritanya. Katanya taksi itu berwarna hitam seluruhnya. Hatinya sebenarnya sudah menolak ajakan sopir itu, karena dari caranya mempersilahkan untuk naik ke taksinya itu, sopir itu menurutnya sudah banyak keanehan. Sắp mana tôi kể chuyện à. Lấy hỏi kể chuyện đó mà. Hỏi la. Phải đi la. Chuyện bộ lệ án嚟嘅.唔使擔心啦。啱㗎啦。真係都冇遲嘅咯喎。Dia menirukan supir itu. Dia pun merasa aneh. Supir itu hanya menyuruhku membayarnya $50, sedangkan seharusnya kan $350 untuk ke bandara. Aku masuk saja dan menduduki jok belakang. Di sebelahku ada 2 orang perempuan. Entah orang asal negara mana, aku tidak paham bahasanya. Di depan ada 3 orang dengan pengemudinya. Duduk berjubel sungguh membuatku tidak nyaman. Tapi aku juga tidak berani turun, karena kalau turun, aku pasti akan terlambat untuk sampai di bandara. Aku hanya berpasrah dalam ketidakikhlasan. Kalimatnya pun terhenti. Dia masih merasa ngeri dengan kejadian yang menimpanya. Matanya masih memelototi udara. Nafasnya naik turun tanpa aturan. Kuambilkan air dalam botol. Lalu kupersilahkan dia untuk menyiram tenggorokannya yang kering. Terangnya awan dicabut senja. Warna langit keemasan di ujung kulon pelan-pelan dihisap malam.
Gadis itu lalu kuajak pindah ke dalam area bandara. Kucarikan tempat duduk yang lebih nyaman. Lalu kami memesan 2 cangkir kopi untuk mengganjal mata biar betah menghadapi serangan kantuk. Ceritanya pun masih dia lanjutkan. Dalam keadaan yang sangat tidak nyaman, dia bisa ketiduran. Tidak tahu berapa lama, tapi setelah terbangun, semua penumpang telah tidak ada sekaligus supirnya. Jadi dalam taksi itu tinggallah dia sendirian. Sementara taksi itu masih tetap melaju dengan kencangnya. Dia mencoba untuk pasrah, tapi kepasrahannya masih kalah dengan rasa takutnya. Dia memejamkan mata dan melafal doa semampunya. Dan anehnya, keadaan di sekitar semakin jelas. Taulah dia kini bahwa itu bukan jalan yang menuju bandara, melainkan daerah tempat dia dilahirkan. Dia menjumpai sanak keluarganya yang berada di kampung dengan segala aktivitasnya. Dia juga melihat kejadian yang dulu pernah dia lalui bersama kekasihnya, di saat dia terluka atas ulah kekasihnya yang telah menduakan cintanya. Lalu dia berusaha untuk bunuh diri, tapi gagal karena ketahuan dan terselamatkan. Setelah itu dia juga berjumpa dengan seorang bocah yang tak lain adalah dirinya sendiri. Hidupnya sangat menderita karena dia terlahir dari keluarga yang tidak punya. Untuk makan saja sering kekurangan, tidak terurus, sering sakit, dan tidak mampu berobat. Pada saat itu dia ikut neneknya karena ibunya harus mengais nafkah ke negeri orang. Bapaknya juga jarang pulang karena harus ke pulau lain untuk menjemput rezeki. Neneknya sudah tua, hanya dapat menyayanginya melalui perasaan saja. Untuk di hal materi sangatlah tipis. Sesekali taksi itu membawanya terbang karena di bawah sana ada jurang. Tapi justru di bawah sanalah banyak orang berlalu lalang. Gadis itu semakin tidak berdaya. Dia sudah lemas tak bertulang. Mungkin saja dia sudah pingsan beberapa kali. Dan setelah matanya terbuka, dia sudah di bandara ini. Tidak pernah tahu tentang kemana hilangnya taksi ajaib itu. Aku pun masih mematung di hadapannya. Bibirku membeku, mataku bisu. Bandara yang begitu ramai menjadi hening. Sehening jiwa ini yang masih terselimuti rasa tidak percaya. Dan itu sungguh mustahil. Tapi apa yang tidak mungkin jika sudah menjadi kehendaknya? Duduk berjam-jam membuat pantat ini panas juga ternyata. Dan undangan hajat untuk ke toilet telah membisiki daun telingaku. Kuucap kalimat permisi, lalu kutinggal dia ke ruangan tertutup yang tidak jauh dari tempat ini. Selang beberapa menit aku kembali dan gadis itu tak terlihat lagi batang hidungnya. Kutanyakan pada orang-orang sekitar, mereka malah menertawaiku. Loh, bukankah dari tadi kamu itu sendirian loh? Dan maaf sekali sebelumnya. Ya karena kukira kamu itu agak gak waras loh. Dari tadi kamu itu bicara sendiri, melongo dan melotot tanpa kami ketahui apa penyebabnya. Bulu kuduku berdiri semua. Aku tertawa bercampur ngeri dan kugaruk kepalaku yang tidak gatal. Hong Kong, 14 Desember 2017.